jalan yang kita tempuh, berbeda cara memuji yang maha tangguh. Namun kasih dan cinta yang sama menyatukan langkah kita semua. Tangan terbuka, hati pun bersinar, menjaga damai di bumi yang indah. Dalam satu harmoni kita bernyanyi, merajut kasih tanpa membenci. Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya bersaudara dalam cinta sesama. Dalam satu negeri, dalam satu hati, menghargai perbedaan yang terjadi. Bersama melangkah, saling menjaga damai abadi untuk Indonesia. Saat suka maupun duka datang, kita hadir saling menguatkan. Tak perlu seragam untuk bersatu, karena kasih hidup dalam kalbu. Kelani indah karena warnanya, bangsa kuat karena keberagamannya. Mari berdandeng, jangan terpisah, menebar damai bagi semesta. Dalam satu harmoni kita bernyanyi, merajut kasih tanpa membenci. Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya bersaudara dalam cinta sesama. Dalam satu negeri, dalam satu hati, menghargai perbedaan yang terjadi. Bersama melangkah, saling menjaga damai abadi untuk Indonesia. Berbeda keyakinan, satu tujuan, membangun cinta dan persaudaraan. Dalam kebersamaan lintas agama, Indonesia jaya untuk selamanya. Berbeda jalan yang kita tempuh, berbeda cara memuji yang maha tangguh. Namun kasih dan cinta yang sama menyatukan langkah kita semua. Tangan terbuka, hati pun bersinar, menjaga damai di bumi yang indah.
Dalam satu harmoni kita bernyanyi, merajut kasih tanpa membenci. Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya bersaudara dalam cinta sesama. Dalam satu negeri, dalam satu hati, menghargai perbedaan yang terjadi. Bersama melangkah, saling menjaga damai abadi untuk Indonesia. Saat suka maupun duka datang, kita hadir saling menguatkan. Tak perlu seragam untuk bersatu, karena kasih hidup dalam kalbu. Kelani indah karena warnanya, bangsa kuat karena keberagamannya. Mari berdandeng, jangan terpisah, menebar damai bagi semesta. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Taman Bhinneka Nusantara Creativity Center, dan kebanggaan dan kesenangan bagi kami kalau kami bisa menyambut Bapak Ibu rekan-rekan semuanya di tempat ini pada sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk Mama Hana selaku founder dan pendiri dari Taman Bhinneka dan Yayasan Pondok Kasih, dan juga pembina Taman Bhinneka dan Pondok Kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk tokoh masyarakat kita ini. Dan yang pastinya untuk Ibu Indah, nggak boleh bilang Ci, Ibu Indah, karena kapasitasnya sebagai ketua yayasan dan juga ketua yayasan Pondok Kasih dan juga salah satu advisor dari Taman Bhinneka. Dan ada juga Tabib Mesra, ada Ibu Rita Wahyu, ada Bapak Petrus Hadi, terima kasih jauh-jauh dari Semarang, dan para tamu undangan lainnya yang mohon maaf dengan sangat saya ucapkan, saya tidak bisa ucapkan satu persatu. Dan juga ada Gus Amak, saya lihat di sini ada Gus, terima kasih Gus sekali lagi untuk hadirnya. Gus Soleh, mohon maaf sekali lagi tadi saya belum sebutkan, dan semua tokoh agama dan adat yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, dan izinkan saya untuk perkenalkan sedikit tentang Taman Bhinneka dan saya pribadi. Bapak Ibu, nama saya Michael Pesik, dan selama 1 tahun terakhir saya dipercaya untuk bisa memimpin Taman Bhinneka secara operasional, dan apapun yang menjadi kebutuhan Taman Bhinneka kebetulan lewatnya di saya. Bukan untuk mencari keuntungan. Taman Bhinneka hadir sebagai sarana pelayanan sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui Yayasan Pondok Kasih. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama, apapun latar belakang budaya, suku, maupun agamanya. Dan ini yang spesial Bapak Ibu, tepat pada tanggal 20 Juni mendatang, Taman Bhinneka akan genap 1 tahun operasional. Kita berikan tepuk tangan. Dan tidak terasa, 1 tahun itu time flies quite fast ya Bapak Ibu. When you're having fun, kami jalani dengan semangat menghadirkan dampak positif bagi masyarakat melalui nilai-nilai keberagaman, persatuan, dan toleransi yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Selama 1 tahun perjalanan ini, kami bersyukur karena tidak berjalan sendirian. Kami telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, yang pastinya Yayasan Pondok Kasih, karena kita saudara kandung gitu ya. Dan BSP berbagi sesama gratis, Grab, Bon Cafe, FBM, Forum Beda Tabib Mesra, dan banyak mitra lagi yang kita sudah kerjasama dari berbagai sekolah, yang pastinya pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan komunitas-komunitas yang memiliki kepercayaan. Dukungan dari mitra ini telah membantu kami menghadirkan berbagai program
manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai bagian dari perayaan 1 tahun perjalanan Taman Bhinneka, ini yang spesial Bapak Ibu, pada tanggal 27 Juni 2026 kami akan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terbuka untuk masyarakat. Kegiatan meliputi senam sehat bersama yang dimulai jam 7 pagi, pembagian sarapan gratis, layanan terapi gratis yang bekerja sama dengan BSP, dan acara puncak yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia sebagai wujud nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mohon dicatat tanggal 27 Bapak Ibu, full day event dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore kita akan adakan acara di Taman Bhinneka. Di tempat ini bukan cuma di amphitheater, tapi di seluruh taman akan banyak kegiatan. Bapak Ibu kami undang untuk bisa hadir, untuk bisa ikut. Ada promo besar-besaran 50% untuk semua pengunjung umum yang akan hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini juga kami mengundang sekali lagi Bapak Ibu dan seluruh pihak yang memiliki hati untuk melayani sesama agar dapat berkolaborasi bersama Taman Bhinneka. Untuk dukungan tersebut dapat berupa tenaga, pemikiran, keahlian, dan program sosial, edukasi, kemitraan, apapun itu kami terbuka. Mari jadikan Taman Bhinneka sebagai rumah bersama, tempat bertemunya keberagaman, tempat tumbuhnya toleransi, dan tempat lahirnya berbagai aksi nyata membantu mereka yang membutuhkan. Akhir kata, dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu para tokoh agama, tokoh kebudayaan yang hadir pada saat hari ini. Untuk dukungan, semoga kebersamaan ini terus terjalin dan membawa dampak yang besar bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Swastiastu. Sampai lupa saya. Shalom, salam sejahtera, Rahayu Bagas Waras, dan juga Wote Tungkian. Saya tadi lihat dari Konghucu juga hadir ya, gitu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya tidak mempersiapkan, ini langsung ngalir saja ya, gitu. Ya, saya senang bersyukur pada Tuhan kalau kita acara ini bisa hadir, yang bisa berkumpul semuanya bersama-sama di sini. Kalau dilihat tadi kita menyanyikan Indonesia Raya, inilah Indonesia. Amin. Amin. Ya, memang Indonesia betul ya, amin ya semuanya ya. Karena memang kita orang Indonesia. Kalau ngeliat tadi juga menyanyikan juga bahwa ini loh Indonesia, kita bisa duduk bersama-sama. Saling mengasihi, saling mencintai, saling memberikan nilai-nilai yang baik untuk supaya bangsa ini jadi bangsa yang baik. Saya tadi pagi nyetir gitu ya, nyetir ke arah sini. Masih aja kadang-kadang terbawa, aduh orang ini kok nyetirnya ngawur ya. Waduh, kok sampai kayak gini. Wah, kadang-kadang jadi hati jadi mangkel ya, mencekno. Tapi saya diingatkan Tuhan dalam hati saya dibilang gini, lihatlah mereka dengan kacamata yang baik. Ketika kita melihat dari kacamata yang baik, terus kita katakan orang Indonesia itu ramah-ramah. Amin. Amin. Orang Indonesia itu cinta. Ngomong sama seseorang, kalau ndak Pondok Kasih dan juga FBM beserta dengan para undangan yang lain mau hadir di sini, mau silaturahmi, kita nggak akan bisa kumpul, betul nggak? Kalau nggak mau kan nggak bisa kumpul. Tapi kalau mau kumpul, terima kasih sekali karena kita sedang memberi contoh kepada orang banyak bahwa kita berbeda-beda tapi tetap bisa duduk bersama-sama, bisa saling menghormati, bisa saling penuh kasih sayang dengan yang lain. Amin. Kita memberikan contoh kepada banyak orang ya. Karena semua itu dimulai dari satu titik yang kecil. Ada beberapa kelompok saja yang mau duduk bersama-sama mengadakan silaturahmi secara rutin, ya kan gitu. Semakin banyak orang yang nanti akan datang. Saya percaya setiap kursi nanti yang kosong semakin banyak yang hadir. Ada makan pagi gratis dan seterusnya. Saya mungkin juga ingin mengajak apa yang kita bisa kolaborasikan bersama-sama untuk hal-hal kemanusiaan, untuk kita sama-sama bisa memberkati bangsa kita, menolong orang-orang yang miskin yang ada di sekitar kita. Apa yang kita bisa lakukan? Saya tahu kelompok Buddha sering sekali mengadakan acara sosial juga. Kita juga mengadakan acara sosial, mungkin ya dari Konghucu, dari yang Islam juga begitu. Ayo kita sama-sama, apa yang kita bisa pikirkan. Saya sangat terbuka untuk kalau kita mau bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan sosial bersama. Karena dari silaturahmi ini ada rasa kebersamaan dan rasa kepedulian terhadap sesama. Itu yang akan terus menyatukan kita. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga Gus Soleh yang sudah
dari berbagai macam suku, agama, seolah-olah saya melihat dan merasakan bahwa inilah Indonesia yang sejati. Untuk sama-sama menghangatkan suasana sore hari ini, tadi Mas Daniel biasanya yel-yel. Karena Mas Daniel lupa, mari kita ingatkan lagi. Ya, Belum Pak memang. belum ya. Kalau saya mengatakan siapa kita, dijawab Indonesia. Pancasila ideologi kita. NKRI. Ya, tiga itu aja ya, cukup ya. Baik, kita mulai. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Pancasila ideologi kita. NKRI. Harga mati. Ini di samping kita bisa berkumpul bersama, kita kadang terlupa bahwa bulan Juni adalah bulan istimewa. Istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena tanggal 1 Juni itu adalah merupakan hari lahirnya Pancasila. Dan 6 Juni lahirnya siapa? 6 Juni adalah lahirnya penggali Pancasila, yaitu Bung Karno. Jadi kalau sore hari ini kita bertemu, berkumpul bersama seperti yang dinyanyikan oleh Pak Daniel tadi, itu mengingatkan kita kepada sosok penggali Pancasila. Perang Dunia Kedua yang setelah mendekati hampir 4 tahun, Bung Karno menyampaikan pendapat bahwa Indonesia kelak merdeka dibangun di atas dasar 5 asas yang kemudian itu dikenal dengan nama Pancasila. Dasar pertama yang disampaikan oleh Bung Karno adalah bahwa Indonesia kelak nanti merdeka dibangun di atas dasar yang pertama, yaitu nasionalisme atau prikebangsaan. Di situ Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia ini, kenapa begitu mudah Libanon itu dihancurkan? Karena di dalam struktur politik Libanon tidak ada ikatan untuk menjadi satu bangsa yang kukuh yang didasarkan kepada kesamaan nasib dan penderitaan di antara anak bangsanya. Kesamaan etnis pun tidak menjamin negara itu bisa kokoh. Kesamaan warna kulit seperti yang diusung oleh konsep Melanesia Raya. Jadi ada keinginan untuk membentuk suatu negara yang besar namanya Melanesia, tapi kesamaan warna kulit dan rambut. Nah, apakah seperti saya bisa hidup di sana? Tidak bisa mungkin. Apakah Mama juga bisa di sana? Enggak juga, karena Mama kulitnya putih. Iya kan? Rambutnya lurus, tidak keriting dan warna hitam. Coba Indonesia, dari 5.000 kilometer yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, suku apa yang tidak ada di Indonesia? Semua agama yang ada di dunia ada di Indonesia. Inilah kekuatan kita, inilah kekuatan Indonesia untuk bisa melangkah. Meskipun hari-hari ini, 10 hari terakhir, kita dikejutkan oleh berbagai macam persoalan yang sangat tertangkapnya ketua atau kepala Badan Gizi Nasional beserta deputinya, yang akhirnya membuka mata dan hati kita bagaimana seharusnya dia sebagai penanggung jawab untuk meningkatkan gizi rakyat Indonesia, ternyata hanya untuk meningkatkan gizi pribadinya. Belum selesai urusan Pak Dadan ditangkap, gak lama kemudian, tanggal berapa tuh, hari Rabu yang lalu, ketika sore hari ini. Sekali lagi kepada IEL saya mengucapkan terima kasih
dan sekaligus mengucapkan selamat bahwa Taman Bhinneka ini yang baru berumur belum genap 1 tahun ternyata kemarin dinobatkan menjadi destinasi terbaik di kota Surabaya untuk kategori pendidikan, edukasi, dan histori sejarah. Jadi Bu Indah, mungkin nanti tanggal 27, seperti Bu Indah sampaikan tadi, semua komponen bangsa ayo dirangkul. Yang seniman yang saat ini nggak punya rumah Pak Bekti, karena Balai Pemuda kemarin sudah bukan menjadi oase bagi mereka, jadikan Taman Bhinneka inilah oase bagi teman-teman seniman yang ada di Surabaya. Tapi juga sejarawan untuk mengisi museum yang ada di sebelah kanan kita. Rangkul juga teman-teman dari pemerhati lingkungan hidup. Rangkul semua komponen yang ada di Surabaya untuk bisa menyatu dan menjadikan Taman Bhinneka ini adalah milik bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bangga saudara orang Indonesia? Katakan, saya bangga, saya Indonesia. Saya bangga, saya Indonesia. Wah, saya. Sebab tadi sudah didahului sama itu bagian saya tadi yang disampaikan oleh sama Suhada. Jadi kita bangga, kita harus bangga. Tidak ada negara lain seperti Indonesia yang terletak di Khatulistiwa, yang ada ribuan pulau, ada ratusan suku bangsa, ada berbagai agama, tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika, karena kita punya dasar yang luar biasa. Katakan semua, luar biasa. Luar biasa. Sebab saya percaya Tuhan sendiri yang sudah menginspirasi founding father kita, bahwa negara yang begini Bhinneka tidak bisa satu tanpa satu dasar yang kuat, yaitu Pancasila. God, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan kita memang berbeda-beda. Berbeda-beda bukan untuk berkelahi, berbeda-beda untuk saling mengisi, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Jadi kita bersyukur bahwa ada aspek kerohanian di dalam Pancasila. Nomor 1 Tuhan. Jadi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang menciptakan. Jadi kita punya Tuhan yang menciptakan kita. Dan yang kedua, di sini sila pertama ketuhanan Maha Esa. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Dan yang kedua, kita punya satu harapan bahwa kita walaupun berbeda saling peduli, saling mengasihi. Saya sangat mengasihi anak saya. Ini ada mana Gus Soleh. Gus Soleh ini anak saya sudah 25 tahun. Kita boleh beda, Suhada, kita beda, tapi kita sama. Sebab di dalam darah kita mengalir darah merah dan putih. Merah berani, putih berarti kita tulus. Jadi kita bersyukur dan sesudah kita bisa berdamai dengan sesama dan dengan Tuhan, maka kita bisa bersatu. Kalau kita bersatu, kita bisa kolaborasi dengan semua komponen dalam masyarakat. Ada pemerintahnya, ada lintas agamanya, ada pendidikannya, ada pengusahanya, dan ada lainnya. Jadi ada budaya dan kita ada medianya. Jadi saya katakan, marilah kita menghayati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan menghidupi Pancasila. Bukan hanya logo atau lambang yang digantung di tembok, tapi Pancasila merupakan cerminan hidup kita bersama-sama. Kita bisa berkolaborasi. Sila keempat, di sini ada miniaturnya dari Surabaya. Maka Surabaya di mana kami bersatu juga dengan pemerintah, dan kita juga bersama-sama untuk mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Digambarkan di sini sebagai sawah yang kecil. Memang tempat kita terbatas, tapi saya tidak pernah membayangkan tempat yang begini sederhana, dengan yang belum selesai semua, dengan dana terbatas dan semua rumah-rumah adatnya masih kosong, yang kami harapkan satu ketika diisi dengan pemandangan dan memenangkan. Saya katakan, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya percaya kita semua umat Tuhan yang beragama, kita semua mencintai satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kami punya slogan, damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahteralah masyarakatku. Dan seperti ini terakhir kita nyanyi sampai Assalamualaikum. Kita nyanyi lagu, kita nyanyi lagu yang kita bisa bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Baik. Sama-sama ya, yuk. Assalamualaikum
Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Heavenus Shalom alaihim, Heavenus Shalom alaihim, Heavenus Shalom alaihim, Heavenus Shalom, Shalom, Shalom alaihim. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka. Alhamdulillah, puji Tuhan. Pada hari ini, jika sekiranya Nabi Ibrahim hadir di tempat ini, akan tersenyum dan bangga melihat anak-anaknya duduk rukun damai bersama. Sama-sama kita ketahui, mungkin sama-sama kita yakini bahwa bapak daripada para agama ini adalah Nabi Ibrahim. Sehingga ada istilah kemah Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahirnya agama besar atau agama langit. Ada yang tereliminir, bahkan agama tersebut sering dicemooh. Sukanya itu perang, ya. Ulahnya Netanyahu, ya kan? Akhirnya agama Yahudi banyak dibenci orang, betul nggak? Makanya belajar dari hal tersebut. Ayo kita sebagai umat beragama, orang tidak melihat agamamu apa, tetapi yang dilihat perilakumu bagaimana, cinta damai atau tidak. Mama Hana kalau datang ke pondok-pondok, ya, terlebih-lebih Idul Korban, masih muda dulu sama Dedi, ya, itu dikira Bu Nyai kan gitu. Datang ke pondok-pondok ngasih kartu hidup, apa kata Kiai, ya, banyak seruan jihad awal reformasi itu. Kita keliling dengan pondok kasih ini, ya, dengan utusannya almarhum Pendeta Edi ini untuk membangun kebersamaan. Karena tak kenal maka tak sayang. Saya sedikit cerita, sekitar awal tahun 2000 saya kenalan dengan Mama Hana di rumahnya almarhum salah satu sesepuh Jawa Timur, yaitu almarhum Pak Marsusi, ya, Ketua HIPBK, Himpunan Nisan Pencipta Bung Karno. Nah, begitu kenalan, saya dikasih alamat, saya itu mau main sama Kristen. Saya dari kecil ini didoktrin sama orang tua, ya. Karena apa? Dosa warisan yang diwariskan oleh Belanda itu akhirnya jatuh sampai kemerdekaan. Sebenarnya ajaran Islam tidak membenci, tidak ada ajaran untuk membenci Kristen, Katolik, apalagi Yahudi. Tetapi perilaku wong Londo itu, ya, yang kebetulan agama Kristen dan Katolik, sehingga Bonoe Londo itu juga dianggap musuh. Wong Londo Kristen, wong Londo Katolik, ya kan? Jadi kami orang-orang pribumi gereja, orang itu takut bicara sebab gereja dijadikan tempat intelijennya Londo. Dan itu doktrin itu diajarkan di pesantren yang memang termarginalkan di zaman Belanda, yang tidak mau tunduk 100% pada Belanda. Nah, begitu setelah kemerdekaan, futur daripada Pak Karno ini sangat besar, sehingga PR kebangsaan belum terselesaikan. Futurnya Asia, Afrika, dan lain sebagainya. Padahal di dalam bangsa kita ada sesuatu yang lebih penting. Apa? Negara-negara lain terwujud ada karena persamaan. Sama orang Arab jadi negara. Di Cina sama-sama Cina jadi orang Cina. Dan juga daerah-daerah lain. Indonesia ada ini karena perbedaan. Di dalam perbedaan ini ada sesuatu. Kita ratusan tahun dijajah oleh Belanda, yang mana Belanda ini menggunakan dividend et impera, ya,
yang pribumi diinjak, yang Boloyondo diangkat, sehingga ada stocmat sebenarnya, kecemburuan. Dari kecemburuan sosial ini mendarah daging ratusan tahun, sehingga di pesantren-pesantren ajarannya lebih banyak menjurus kepada kebencian karena Boloyondo. Padahal di dalam Islam diajarkan cukup jelas, duribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Di mana saja kalian akan tertimpa berbagai bentuk kesulitan, kecuali kamu melakukan hubungan baik dalam iman, tapi saudaramu dalam kemanusiaan. Ayat-ayat kemanusiaan ini karena benci kalau londo banyak disembunyikan. Alhamdulillah, saya tahun 2000 ya, begitu diajak Mama Hana, di situ ada almarhum bapaknya Gus Amak ya, Yai Nuhan. Akhirnya saya memberanikan diri. Kalau saya di Yai Sepuh, ya di situ ada yang sepuh juga, Yai Nuhan kan gitu. Jadi saya numpang selamat kumpul sama Mama Hana ini sing wong Kristen kan gitu ya. Itu awalnya. Ya Gus Amak masih kecil waktu itu, tahun 2000 sudah turun Gus. Ya. Dan saya juga masih muda ya, masih gesit. Nah setelah melalui pertemuan ini, saya lihat luar biasa. Visi misi kita sama, yaitu kami hidup ya di sampai detik ini pesantren saya tidak membayar ya, dan semuanya gratis ya. Tiap bulan dikirim beras sama Mama Hana. Tapi beberapa tahun ini Mama Hana nakalan, nggak ngirim beras ke Pondok Nurul Islam ya. Nanti saya tagih ke Bu Ellen ya. Ya, jadi masih gagah perkasa ya. Dulu kemana-mana ya, kita akhirnya bersama almarhum Yai Nuhan, bersama Pak Edi. Waktu itu yainya di Pondok Kasih ini masih 2 ya. Tapi alhamdulillah dengan restu Mama, Pak Edi diberikan rekomendasi untuk menyebarkan sayap, membangun lintas agama. Dan disitulah akhirnya ada satu pertama di Surabaya, itu pro kontak ya. Lucu kalau kita ceritakan, ada mau dikasih kambing kan gitu. Ini halal apa haram Gus kan gitu. Ya, di Yai Deresmo itu, termasuk yang sekarang jadi sahabatnya Mama, yang siapa ya sepuh itu belum meninggal ya, Sofian ya, itu sama Mama Hana dulu. Wah awakmu no fokusnya di mana saya itu dulu berteman sama Mama itu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi teman kan gitu ya. Ya karena itu tadi. Jadi maafkanlah kami. Semuanya ini kami benci karena dosa warisan Londo ya. Londo itu dividend and ampera. Nah disinilah harus ada yayasan, harus ada komunitas yang mau bergerak. Janganlah balas ke Mama Hana sudah banyak, Gus Soleh sudah banyak, udah lengkap. Nah, saya nih ngomong perjalanan dari rumah saya ke sini ya kan pas. Tapi saya mencoba untuk menambah apa yang disampaikan Mama Hana, kemudian juga menambah apa yang disampaikan Gus Soleh tadi. Waktu kita masuk ke arena yang luas ini, maka kita melihat ada 7 tempat beribadah. Menunjukkan kita bahwa berbeda-beda agama, namun satu. Tetapi ada sesuatu yang pernah itu belum ada. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada sawah kecil. Ya, sawah kecil. Saya ingat ketika Bung Karno di Bandung mengatakan, Bung Karno sebelum ketemu orang bernama Marhen, beliau melihat bentangan sawah dan padinya menguning. Lalu beliau spontan mengatakan, kalau saya melihat sawah dengan padi menguning, itu sama dengan saya melihat Indonesia. Artinya apa? Beliau menggambarkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang makmur, yang lengkap,
semua ada. Flora, fauna yang ada di dunia semua ada. Ada Bung Karno. Kemudian ketika kita bicara tentang pentingnya dasar negara, pentingnya Bhinneka Tunggal Ika, saya mencoba membawa Bapak Ibu sekalian pada lintasan sejarah masa lalu. Kenapa kita benci wong Londo? Ada di tengah-tengah cerita saya nanti ada. Bapak Ibu, ketika tahun 1600 Datungtian Rahayu Bagaswaras. Senang sekali berada di sini di antara para senior. Dan saya mau cerita sedikit mengenai pertemuan saya dengan Mama Hana. Saya tahu Mama Hana pertama kali itu dari sebuah acara di TV yaitu Kick Andy. Dan saya sangat terenyuh di situ. Wow, ada perempuan dari Surabaya begitu luar biasa. Dan bertahun-tahun setelah itu, dan 1 tahun terakhir ini saya menjadi bagian, dan Taman Bhinneka dan juga Pondok Kasih menjadi keluarga saya di sini. Dan saya sangat diberkati untuk perkenannya Bapak Syuhada, Pak Willy, yang membolehkan saya untuk masuk di dalam kepengurusan Forum Beda Tapi Mesra. Dan saya sangat diberkati di sini. Saya nggak bicara banyak. Di sini ada banyak senior saya. Tadi ada Pak Bekti. Beliau adalah dosen saya. Diundang, ya. Jadi kalau dulu saya kenal beliau waktu masih muda. Sekarang saya udah umur 58, beliau tetap aja masih muda. Wah, keren. Tepuk tangan tuh Pak Bekti. Jadi inilah yang membedakan. Influencer bisa datang pergi. Yang ada di medsos, artis-artis datang dan pergi. Tetapi influence dari seorang guru. Dan di sini salah satu guru saya adalah Pak Bekti. Itu menjadikan kita selamanya. Influence dari seorang guru adalah selamanya. Maka penting bagi kita untuk mungkin kita tidak sebagai seorang guru secara profesi, tetapi kita bisa menjadi guru saja dan kita dapat muridkan dari segala ilmu yang kita punya. Nah, dari situ saya mengundang kita semua untuk menghormati guru. Seperti hari ini Pak Bekti tetap ada di dalam ranah yayasan yang dipimpinnya cukup lama sekali. Dan terima kasih sekali lagi kesempatan ini yang mempersatukan kita. Saya nggak ngomong banyak, tetapi pesan saya sedikit saja. Bahwa meskipun apapun yang terjadi, pemimpin bisa datang dan pergi, rezim bisa berganti. Kalau mencintai Indonesia, jangan juga diam ketika ada ketidakbenaran. Kritik kita kepada pemerintah adalah bentuk cinta kita kepada negeri ini. Jadi ketika ada kritik bukan berarti kita kurang mencintai atau bahkan tidak mencintai. Justru karena kita mencintai Indonesia, kalau beliau suka ngelencer kebanyakan, ya kita bilang kebanyakan. Kritik penting. Jadi apapun yang terjadi, cintai Indonesia. Amin. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Pak Daniel supaya kita bisa langsung bersama-sama untuk doa bersama. Ya. Dipermuliakanlah. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung kebenaran dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami panjatkan pada hari ini. Kiranya kami bermohon kepadamu Huang Tian agar pemimpin negara Indonesia ini, Bapak Prabowo,
dan wakil daripada Presiden kiranya dapat berlaku bijaksana dan adil dalam memerintah bangsa Indonesia ini. Dan kami pun berdoa kepada Huang Tian agar keluarga besar daripada Taman Bhinneka Pondok Kasih ini senantiasa mendapatkan perlindungan di dalam keselamatan dan kesehatan. Kami yakin di dalam kehidupan ini kami senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan di dalam Huang Tian. Tian Kalik semesta alam yang melindungi kebajikan. Huang Tian, jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, dari segala sifat keluh kerutu kepada Huang Tian, dari segala sifat sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguh dan kuatkanlah iman kami. Kami yakin Huang Tian sebagai penilik, pembimbing di dalam kehidupan ini. Tian Kalik semesta alam yang selalu melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Di, Wei Tian You De, San Zai. Arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya. Melepaskan segala perbedaan yang memecah belah dan memfokuskan niat suci, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sang Yang Adi Buddha yang Maha Bijaksana, ajarkanlah kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Semoga para pemimpin bangsa ini dilimpahi kebijaksanaan untuk bertindak jujur, adil, dan penuh kasih. Bimbinglah mereka menjauhi korupsi, keserakahan, dan kebencian, sehingga mereka menjadi pelita bagi kemajuan negeri ini. Dengan semangat cinta kasih yang tanpa batas, semoga seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke dilimpahi kebahagiaan dan kedamaian. Jauhkanlah kami dari permusuhan, kekerasan, dan perpecahan. Curahkanlah rasa welas asih di hati setiap insan, agar kami mampu merasakan penderitaan sesama dan tergerak untuk saling membantu dengan hati yang tulus. Semoga kami selalu bergembira atas keberhasilan orang lain. Kami peruntukkan untuk-Mu ya Allah. Kami hanya hamba-Mu, tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini banyak sekali permasalahan, dirundung dari berbagai bentuk permasalahan ini karena faktor internal maupun eksternal ya Allah. Anjloknya rupiah, naiknya harga BBM, serta permasalahan korupsi pada bangsa ini, sehingga masyarakat terlebih mahasiswa mendemo. Bahkan yang kami takutkan ya Allah, menengungkan reformasi jilid 2 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang telah terjadi di Semarang dan di tempat-tempat lain demo tersebut bisa didengarkan daripada keinginan, kemauan daripada mahasiswa serta rakyat ini oleh Presiden kami dan para elit ya Allah. Sehingga demo-demo tersebut tidak terus bergulir
Maka yang kami takutkan reformasi jilid 2, bagi mereka para elit, para kelompok politik mudah sekali lempar batu sembunyi tangan ya Allah, tetapi imbasnya kepada kami rakyat kecil ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah bangsa dan negeri kami ini ya Allah. Semoga pemimpin kami, presiden kami mau mendengarkan suara rakyat, bukan mendengarkan keinginannya sendiri ya Allah. Sehingga negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami berdoa juga untuk Taman Bhinneka Tunggal Ika ini ya Allah, yang dicetuskan oleh Pondok Kasih. Mudah-mudahan menjadi tempat yang berkah ya Allah, yang dapat mempersatukan perbedaan di antara kami. Berkatilah tempat ini ya Allah, sehingga bisa menjadi ittihadul ummah, persatuan ummah yang ada. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'watihi alhamdulillahi rabbil alamin. Putus di sini insya Allah sampai akhir hayat nanti. Insya Allah seperti itu. Pesan dari ayah saya, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena alhamdulillah di sini ada kakanda saya Gus Soleh yang saya cintai. Beliaunya alhamdulillah masih diberkahi. Gus Soleh sehat walafiat. Dan semuanya yang hadir mudah-mudahan utangnya lunas. Cita-citanya tercapai adik-adik saya semuanya, khususnya semuanya, tidak pandang agama, suku apapun, kita tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Entah dengan cara apapun, kami percaya itu semua karena belas kasih-Mu yang besar pada dunia ciptaan. Ya Allah, kami pun yakin bahwa semuanya akan berlanjut. Demikian pula harapan kami akan keberadaan pendidikan melalui Taman Bhinneka Tunggal Ika yang bersama-sama dengan Forum Beda Tapi Mesra, pun demikian dengan Pondok Kasih. Kiranya dedikasi, edukasi melalui pendekatan budaya lintas agama ini dapat berkesinambungan. Ya Allah, kami percayakan pula semua keluarga besar yang berada di sini. Kebesaran nama-Mu semata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dialah Tuhan yang Maha Kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan di Taman Bhinneka ini. Sesuai dengan sabda-Mu, apabila ada dua atau lebih dari kamu menyebut nama Allah, maka Aku berada di tengah-tengah kamu. Tuhan, kami mohon berikanlah petunjuk agar para pemimpin di negara kami kembali pada sumpah ketika menerima jabatan, baik sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai kepala daerah. Ingatkan yang menjadi tempat pembelajaran, tempat untuk kami melihat bagaimana Engkau berkarya melalui kota Surabaya ini, melalui Pondok Kasih, Yayasan Pondok Kasih, dan Forum Beda Mesra, untuk boleh merajut keberagaman, merajut kebersamaan di antara para hamba-hamba-Mu yang hadir di sini, yang boleh bertakwa kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan, melalui tempat ini banyak orang datang dan orang melihat akan kebesaran-Mu, bahwa Engkau menciptakan
kami anak bangsa Indonesia ini dengan berbagai suku, budaya, agama yang menyatu dan memuliakan nama-Mu. Berkati Bapak atau pemerintah kota, pemerintah provinsi di sini, biarlah limpah anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Demikian juga Bapak, biarlah sejahtera kota ini menjadi sejahtera kami bersama. Dan disinilah kami melihat Indonesia Mini yang kami banggakan, karena itu adalah anugerah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruah, Kodesh, Ha'elohim, Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Ya Bapa, Raja semuanya berdoa mengarah ke langit. Kami percaya Tuhan Kau telah mendengarnya. Dan perkenankan kami untuk menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Afinu Sheba Shamai Yikadeshi Tavo Malchutecha Yaser Esoncha Kebashamayim Kembas Et lechem ukenu Dan lanu achata Henu Kemu sesulhim Kamananu Lakutin Ve'alti vienu lide nisayo Hi'im chalet senu min hara Kilecha mamlacha ve'a kevora ve'a tiferet leomei olam Pancasila, NKRI, Yayasan Pondok Kasih di hati katanya. Pun juga Taman Bhinneka Nusantara Creativity Center, dan kita semua tetap di hati.